Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk kami untuk melakukan presentasi dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Data Science. Nama saya Antonius Budi Istiadi, nomor 9720240009. Pada kesempatan ini, saya memperhatikan perusahaan jasa inspeksi yang bergerak di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan pengkajian dalam berbagai sektor. Secara umum, bisnis proses jasa inspeksi adalah sebagai berikut. Diawali dengan permintaan jasa dari pelanggan, kemudian direspon dengan penawaran dan konfirmasi jasa. Setelah mendapat persetujuan, maka dipersiapkanlah inspeksi, kemudian pelaksanaan inspeksi. Setelah inspeksi dilakukan, maka dibuatlah laporan. Kemudian laporan tersebut disusun, setelah selesai disampaikan kepada pelanggan. Setelah diterima oleh pelanggan, maka laporan tersebut dianggap sudah selesai, yang ditandai dengan pembuatan invoice. Maka order sudah selesai. Itulah bisnis proses jasa inspeksi yang secara umum dan sederhana. Oleh karenanya itu, banyak perusahaan-perusahaan sejenis bermunculan untuk menjadi bagian atau menjadi pemain jasa inspeksi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oleh karenanya itu, terjadi persaingan yang ketat di dalam jasa inspeksi, sehingga kue yang diperebutkan tetap jatah untuk masing-masing kompetitor menjadi semakin sedikit. Di sana terjadi persaingan yang ketat. Oleh karena itu, kondisi perusahaan jasa inspeksi yang saya maksud ini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dan benar-benar mendapat pukulan yang telak, di mana jumlah order dan nilai pendapatannya belum cukup untuk memenuhi harapan perusahaan. Pendapatan memang sedikit bertumbuh, namun cenderung melambat. Dengan kondisi ini, perusahaan ingin melihat bagaimana proyeksi pendapatan dan pertumbuhan ordernya di masa mendatang. Oleh karena itu, perusahaan mencoba mencari terobosan untuk melihat bagaimana cara melakukan konsolidasi atau melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan memerlukan informasi terkait dengan prediksi pendapatan ke depan seperti apa. Oleh karena itu, saya mencoba membantu perusahaan untuk memprediksi permintaan jasa inspeksinya dengan mengembangkan model prediktif untuk memproyeksikan volume permintaan jasa inspeksi berdasarkan tren historis, proyek industri, dan musim. Selain itu juga melakukan forecasting data penjualan dengan menggunakan data penjualan untuk memprediksi pendapatan bulanan atau kuartalan berikutnya. Dengan informasi yang diperoleh ini, maka diharapkan perusahaan dapat memperoleh manfaat untuk mengoptimalkan alokasi SDM dan peralatan serta mengurangi waktu tunggu klien. Juga memungkinkan pemasaran dilakukan lebih terfokus dan peningkatan penjualan serta membantu manajemen dalam perencanaan keuangan dan investasi. Terkait dengan hal ini, saya mencoba mencari data di dalam internal perusahaan sendiri. Tentunya data yang saya cari itu fokus kepada data penjualan. Saya memperoleh data penjualan sudah dalam bentuk Excel, dan ini
menurut saya cukup untuk dapat diolah untuk memprediksi penjualan ke depan, karena data set yang saya peroleh ini meliputi informasi-informasi yang saya perlukan, diantaranya unit kerja penerbit pelayanan pekerjaan seperti apa, kemudian ada juga jenis jasanya seperti apa, data pelanggannya juga detail ada di sana, kemudian nomor invoice, waktu transaksi, dan nilai atau hasil yang diperoleh dari setiap transaksinya ada di sana. Nah, dari data-data tersebut itu, saya berusaha untuk melakukan prediksi penjualan bulanan dengan time series forecasting. Tujuannya adalah memprediksi nilai penjualan, hasil-hasilnya di bulan-bulan mendatang untuk membantu perencanaan dan strategis bisnis perusahaan. Secara khusus, dataset yang digunakan, saya mengambil dua data kolom, yaitu bulan transaksi dan nilai penjualan. Dengan dua data ini, saya berusaha untuk melakukan prediksi penjualan dengan metode ARIMA, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan agregasi bulanan, yaitu menjumlahkan kolom hasil per bulan. Kemudian melakukan transformasi time series, mengubah ke dalam format, waktu, dan hasil di sana. Kemudian melatih model menggunakan 80% data untuk training. Selanjutnya, melakukan prediksi dan melakukan forecast 3-6 bulan ke depan. Setelah model diperoleh, kemudian dilakukan evaluasi pemilihan model terbaik menggunakan MAPE atau LMSA. Itu langkah-langkah ARIMA yang akan dilakukan. Kemudian saya menggunakan fasilitas Google Colab, di mana di dalam Google Colab ini juga menyediakan aplikasi Python yang bisa menghitung, memproses, dan mengeksekusi data-data yang saya persiapkan tadi untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan model ARIMA. Codingnya adalah seperti di layar yang di bold kuning seperti ini, dan hasil daripada perhitungan Python-nya adalah seperti ini. Dari grafik terlihat ada garis biru yang menunjukkan data aktual, di mana data aktual itu berfluktuasi dari nilai awal bulan 2,75 M sampai dengan ada yang di bulan keempat atau kelima 2,5 M, kemudian naik menjadi 4,25 dan kemudian turun lagi, naik lagi dan turun lagi. Nah, itu kelihatan fluktuasi pendapatan per bulannya adalah seperti itu. Itu data aktual yang dipakai oleh model ARIMA sehingga diperoleh hasil forecastingnya yang garis berwarna merah. Hasil forecastingnya ternyata cenderung konstan ya. Nilainya antara 3,25 M sampai dengan 3,75 M setiap bulannya. Itu konsisten dari forecast ke-1, forecast bulan ke-1 sampai dengan forecast bulan ke-6, seperti itu. Hasil ARIMA ini seperti ini, namun saya tidak cukup di situ. Saya ingin melihat tingkat akurasi yang lebih baik seperti apa. Oleh karenanya, setelah dilakukan proses ARIMA ini, saya menggunakan analisis ACF, autocorrelation function, untuk memperoleh nilai parameter key, dan analisis PACF, partial autocorrelation function, untuk menentukan parameter P. Sedangkan parameter D
differencing dilakukan dengan melakukan ADF test, Augmented Dickey Fuller Test, untuk memperoleh data series yang stasioner. Data analisis ACF dan PACF ini dilakukan untuk memperoleh parameter P dan Q sebagai berikut. Hasilnya adalah diagram grafik yang seperti ini. Dari diagram grafik dilihat bahwa ACF dengan cut loss setelah leg ke-1 itu mulai naik ya ke leg kedua sampai kepada nilai 1 dan minus 1. Ini menunjukkan bahwa perlu dicoba disimulasi pada parameter Q sama dengan 1 atau parameter Q sama dengan 2. Kemudian untuk parameter P-nya, PACF, partial autocorrelation, itu cut off kelihatan setelah leg ke-1. Namun selanjutnya adalah konsisten di angka itu, di angka 0,55 sampai dengan min 0,055. Yang artinya perlu dicoba di P sama dengan 1, seperti itu. Kemudian setelah diperoleh Q dan P, maka muncul model yang disarankan, dengan order ARIMA 1D1 atau ARIMA order D2 D1, di mana D-nya perlu dicari dulu untuk memastikan bahwa parameter D ini diperoleh untuk menentukan data sudah stasioner atau belum. Maka dilakukanlah tes D-nya seperti di bawah ini. Hasil tes D ternyata diperoleh angka P value nilai 0,36. Ini masih besar dengan P value 0,05. Artinya data masih tidak stasioner atau belum stasioner pada saat data murni. Maka karena data belum stasioner, perlu dilakukan differencing. Kemudian dilakukan differencing sekali atau pertama. Pada saat differencing pertama sudah diperoleh nilai 0,001, yang ini nilainya lebih kecil daripada P value 0,05. Artinya bahwa di differencing pertama sudah diperoleh data yang stasioner. Maka diperoleh parameter D sama dengan 1 untuk model ARIMA P1 dan Q, seperti itu. Maka rekomendasi model ARIMA akhir yang disampaikan adalah model ARIMA order 111 atau model ARIMA order 211. Ini adalah model yang direkomendasikan. Namun tidak berhenti di sini, saya perlu untuk memilih salah satu model ini dengan kriteria evaluasi model dengan metode evaluasi yang digunakan RMSE root mean square error, MAPE mean absolute percentage error, dan MAE mean absolute error, dengan tujuan mengukur akurasi model yang diprediksi. Semakin kecil nilainya, maka akurasinya semakin baik. Untuk mempermudah, digunakan nilai persentase dengan keberterimaan sebagai berikut, bahwa nilai persentase lebih kecil daripada 10%, artinya itu sudah baik. Maka dilakukanlah perhitungan evaluasi yang hasilnya adalah sebagai berikut.
Dari hasil perhitungan diperoleh model Arima order 11 dan model Arima order 211. Keduanya memiliki nilai MAP lebih kecil dari 10 masing-masing 8,23% dan 7,89%. Artinya, kedua model ini, Arima order 111 dan Arima order 211, sudah baik akurasinya. Namun, saya perlu memilih salah satu di antara kedua ini yang akan diusulkan untuk dijadikan model untuk melakukan prediksi penghasilan ke depan. Saya memilih Arima 211 dengan pertimbangan nilai MAP-nya lebih kecil daripada Arima order 11, yaitu nilai MAP 7,89%. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan Arima order 211 diperoleh grafik sebagai berikut. Grafik yang muncul ternyata tidak jauh berbeda dengan Arema murni di sana tanpa order. Hanya kelihatan bahwa Arema order 211 memberikan jarak yang lebih dekat dan tidak lebih jauh daripada Arema murni. Sehingga dengan kondisi ini saya mengusulkan, merekomendasikan untuk melakukan prediksi data penjualan ke depan dengan menggunakan model Arima order 211. Itulah hasil daripada kesimpulan dengan menggunakan metode Arima. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini memperjelas apa yang saya utarakan di depan. Atas perhatiannya, terima kasih.